Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dicintai, diridhai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam Masjid Al-Hidayah ini maupun yang ada di rumah atau di perjalanan atau dimanapun juga berada. Mari kita kembali memulai pengajian kita setelah istirahat di masjid ini lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun ya, dengan memohon ridha Allah. Bersama-sama kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga pengajian kita ini insyaallah langgeng dengan penuh berkah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita memulai sebuah kajian tasawuf ya. Apa sih yang dimaksud dengan tasawuf? Tasawuf itu sebetulnya bukan sesuatu yang aneh-aneh, bukan sesuatu yang didramatisasi seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan juga ada yang berlebihan menilai tasawuf itu nggak ada dalam Islam, itu bid'ah. Nggak ada tuh nomenklatur tasawuf pada masa Nabi, dalam Quran juga nggak ada. Iya, itu juga berlebihan. Tasawuf sesungguhnya ialah upaya untuk mendekatkan diri kita lebih dekat, sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh cara-cara khusus. Maka itulah yang disebut dengan tasawuf. Nanti beririsan dengan istilah tariqah, suluk dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, memang pada masa Nabi istilah tasawuf itu tidak terlalu populer, tetapi klasifikasi pengetahuan sebagai perkembangan umat ya, peningkatan peradaban umat Islam, maka mulailah diperkenalkan beberapa istilah seperti fikih, tasawuf. Jadi fikih itu, kata fikih itu sendiri juga bukan nomenklatur yang sangat istimewa pada masa Nabi. Ada kitab fikihnya sahabat Rasulullah, enggak. Sama dengan tasawuf, juga tidak populer, tapi yang kita kenal generiknya adalah Islam. Belakangan konsekuensi spesialisasi itu terjadi, maka terjadilah pemilahan. Basicnya itu adalah akidah. Di atas akidah itu tumbuh syariah, di atas syariah itu tampak akhlak, dan di atas akhlak itu muncul penghalusan yang disebut dengan tasawuf ya. Jadi kalau kita menolak tasawuf, kenapa enggak menolak fikih? Dua-duanya tidak populer pada masa Nabi. Jangan kita terima fikih tapi menolak tasawuf, itu tidak adil, tidak ilmiah, dan bahkan juga itu sesungguhnya tidak fairness ya. Bagi kita, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam, apalagi itu saling mendukung, maka itu Islam. Islam ialah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajarannya, maka itu Islam. Jadi jangan dibalik, segala sesuatu yang tidak pernah disebutkan Nabi, wah itu bukan Islam. Itu bisa gawat Bapak Ibu.
Nabi nggak pernah pakai handphone kan? Nabi nggak pernah naik mobil, Nabi nggak pernah naik pesawat. Ada nggak pesawat pada masa Nabi? Nggak ada. Apakah kita harus menolak lantaran itu tidak pernah digunakan, dilakukan oleh Nabi? Tidak. Ya. Nabi itu sangat mengapresiasi temuan-temuan modern. Ya. Ada satu kisah Rasulullah itu, ada seorang anak-anak milenialnya Nabi menghibahkan suatu temuannya, memberikan hadiah kepada Rasulullah sebuah lampu. Lampu itu sangat terang, belum pernah ada lampu seperti itu di Madinah. Canggih betul lampu itu. Yang pasti bukan lampu listrik seperti kita kan, mungkin juga bukan lampu serongkeng kayak dulu yang dipompa-pompa itu loh, pakai minyak tanah. Sekarang nggak ada lagi ya. Iya, Promax ya. Sekarang dipakai bagang-bagang di tengah laut itu. Ya. Nah, ada yang menghibahkan lampu canggih kepada Nabi pada waktu itu. Lalu Nabi beranjak dari tempat duduknya, memberikan pengajiannya, memberikan apresiasi terhadap anak muda yang menciptakan suatu kreasi itu. Iya. Tanpa dia tanya agamanya apa, tanpa dia tanya etniknya dari mana, sukunya dari mana. Yang jelas dia menerima hadiah itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya saya masih punya anak perempuan, saya akan kawinkan engkau dengannya. Sayang sudah nggak ada lagi anak perempuannya Nabi. Jadi itu bagi kita ya ibu, yang paling berharga buat kita itu bukan harta kan, anak. Bukan main, segalanya untuk anak. Rela kita menderita demi anak, rela terbang semua kekayaan itu demi untuk anak. Nah ini Nabi, dia katakan seandainya saya masih punya anak perempuan, saya akan kawinkan engkau dengannya. Begitu caranya Nabi mengapresiasi temuan-temuan baru. Jadi jangan mempertentangkan Islam dengan temuan baru. Seandainya Rasulullah ya hidup, wah itu pasti akan memberi penghargaan khusus kepada Pak Habibie yang mampu mencipta pesawat terbang misalnya kan. Ya. Jadi jangan kita menganggap wah itu kan nggak ada, tidak pernah dilakukan Nabi maka kita jangan lakukan. Itu tidak sesuai dengan Islam. Islam itu ya mengapresiasi segala sesuatu yang bisa mengangkat martabat kemanusiaan. Segala sesuatu upaya yang dapat mengangkat nama baik, martabat baik lebih tinggi anak manusia itu sehingga terbedakan dengan binatang, maka itu adalah sangat Islami. Semut naik ke lantai 2 zaman Bahla sampai sekarang waktu yang digunakan sama. Kalau kita kan beda. Nenek moyang kita dulu naik ke tanah suci itu menunaikan ibadah haji itu 3 bulan. Dulu ada kapal Gunung Jati ya. Ada kapal Bela Beto ya. Bapak-bapak kita masih ingat itu Pak ya. Masih ingat itu dulu apa itu Gunung Jati. Orang berumur 65 tahun ke atas itu masih ingat itu. Naik haji itu pakai kapal laut. Tapi pulang juga, nyampe juga, pulang pergi juga haji. Tapi sekarang kita ke Mekah, dulu masih transit di Dubai, baru langsung ke Jeddah. Sekarang nggak ada transit, ya. Jakarta langsung ke Jeddah. Dulu orang Makassar transit ke Jakarta dulu, baru Jakarta terus ke Dubai. Sekarang Makassar langsung ke Jeddah. Ya. Itu dalam tempo setengah hari nyampe kok. Masya Allah.
Ini kan lebih canggih. Mungkin kalau ada lagi superjet, ya, jalan tol kecepatan supersonik, misalnya 3 jam sampai di Mekah, kayak secepat jet tempur itu kan lebih bagus lagi. Nah, jadi Islam tidak bisa dipertentangkan dengan kemodernan. Cuman hati-hati, modern bahasa Inggris itu tidak sama artinya dengan modern dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu modern, dari modern itu artinya merusak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu modern, modern itu artinya yang sophisticated, yang canggih, ya, yang lebih cepat, tepat, dan canggih. Itu yang disebut modern. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, prolog pengajian perdana kita di pasca Covid ini, kita kembali mengevaluasi bahwa Islam itu sebuah ajaran yang holistik, ajarannya komprehensif, yang ajarannya meliputi 4 pembagian besar. Ada yang disebut akidah. Nah, kalau kita bicara tentang akidah, di situ ada rukun iman. Ya, rukun iman itu ada 6. Kita semua tahu itu rukun iman. Dan rukun iman itu, amantu billah, percaya kepada Allah. Nah, tentu kita ingin tahu siapa itu Allah. Bagaimana bisa kita khusyuk di dalam sholat kalau kita nggak tahu siapa itu Allah? Nah, kalau kita tanya diri kita, Allah siapa? Tanya jamaah Masjid Al-Hidayah, Allah siapa? Kalau 100 orang di sini, boleh jadi 100 definisinya Allah. Tidak ada yang sama satu sama lain. Karena setiap orang itu punya pemahamannya sendiri tentang Allah. Allah ada bersemayam di langit, mengontrol dari jarak jauh, ya. Ada yang mengatakan enggak, Allah ada di mana-mana. Dimanapun kalian melihat apapun, sesungguhnya engkau melihat wajah Allah, berarti Allah ada di mana-mana. Dia satu dalam banyak dan banyak dalam satu. Iya. 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 Jadi kita belum pindah. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita akan kaji di Masjid Al-Hidayah ini. Ya. Apa itu Islam? Ya, ada kan hadisnya itu. Ada Islam. Ya. Diperkenalkan Jibril itu, diperkenalkan Nabi kepada Jibril, mal iman, ya, rukun iman, mal Islam, itu rukun Islam, ada 5 kan. Di atasnya itu mal ihsan. Nah, itu ternyata yang paling tinggi itu adalah al ihsan. Jadi tidak semua orang mukmin itu muslim, dan tidak semua orang muslim itu muhsin. Jadi kalau orang beriman, nah itu juga nanti punya cabang. Imannya kepada siapa? Saudara-saudara kita yang beragama Kristen kan beriman juga tuh. Hindu, Buddha, Konghucu itu punya keimanan juga. Kita juga dalam Islam ada imannya kan? Ya. Cuman berbeda keimanannya. Nah, kita keimanannya kepada siapa? Ya rukun iman itu kan. Nah, syariah. Jadi setiap umat itu juga punya syariah. Iya. Tapi syariahnya berbeda. Syariah kita dengan Nabi Musa beda, syariahnya dengan Nabi Isa beda, syariah Nabi Muhammad SAW itu juga beda. Nah, di atasnya syariah itu tumbuh akhlak. Ya, ada akhlak pun juga tentu beda, secara mikro beda. Ya. Ya, jadi
Itu dia. Dan di atasnya kita pun juga punya etika atau tasawuf. Nah, itulah beda juga. Yang kita akan perkenalkan di sini ialah khususnya yang terakhir itu ya. Kalau akidah, syariah, akhlak sudah paham kita semua. Tapi tasawuf ini kita perlu mengkaji lebih spesifik ya. Walaupun yang lainnya penting. Nah, kita kembali lagi bahwa tasawuf itu artinya apa? Ya, tasawuf kalau kita lihat di dalam etimologinya itu ada yang mengatakan berasal dari kata sof. Sof itu wall. Apa itu wall, Bapak Ibu? Jadi dulu pakaian yang paling sederhana itu buluh. Ya, bulu domba, bulu biri-biri, bulu sapi. Ya, jadi wol itu adalah pakaian yang paling murah, paling sederhana lah. Nah, kelompok-kelompok yang betul-betul memperhatikan akhiratnya, tidak peduli mau beli pakaian mewah, apalagi sutra paling mahal pada waktu itu. Dia pakainya sederhana, pakaian wol. Tapi sekarang kan kebalik kan Bapak. Justru wol itu paling mahal sekarang kan. Apalagi wol England, oh itu. Nah, jadi ini kebalik-balik. Dulu yang paling sederhana, yang paling murah itu wol. Pakaian kulit yang berbulu itu kalau musim dingin kan tahan dingin. Yang paling mahal dulu itu sutra. Ya, tapi sekarang sutra malah justru diproduksi secara massal. Sedangkan wol itu tidak bisa lagi diproduksi massal karena binatangnya terbatas. Semakin sedikit binatang sekarang ini disembeli, dimakan tuh. Akhirnya apa? Wol itu menjadi pakaian mahal. Nah, kenapa disebut soft itu? Karena soft itu pakaiannya para sufi dulu itu ya, yang tidak lagi berorientasi kepada dunia. Ada lagi menganggap bahwa tasawuf itu berasal dari kata sopa. Sopos itu artinya bijak. Kalau bahasa Yunani itu kan, maka itu filosof. Satu akar kata itu filosof dan sufi itu orang-orang bijak, orang-orang yang di atas rata-rata cara analisisnya itu. Nah, kemudian juga tasawuf sekarang ini pengertian populernya itu ialah suatu pengetahuan yang mengajarkan, menginformasikan kepada orang yang beriman cara-cara yang paling cepat untuk mendekati Tuhan, cara-cara yang paling potong kompas memahami ma'rifah, cara-cara yang paling cepat untuk mendaki langit, cara-cara yang paling efisien efektif ya untuk diterima doanya, untuk berkomunikasi dengan Tuhan ya. Maka itu namanya tasawuf. Seolah-olah kalau kita bicara tasawuf sudah berada kita di atasnya tradisi syariah. Jadi kalau fikih itu formalitasnya, tetapi kalau tasawuf itu bukan hanya formalitasnya, tetapi itu kedalaman force-nya, powernya di situ itu. Makanya itu kita dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh kita hanya formalitas melakukan ketaatan. Itu hanya akan melahirkan manusia-manusia ahlu ta'ah. Ya, pernah kita bahas ya pada dalam zooming kita itu tidak boleh berhenti pada posisi ahlu ta'ah. Orang yang ahlu ta'ah itu adalah pokoknya semuanya salat qabliyah, ba'diyah dikerjakan semuanya, puasa Senin Kamis dikerjakan semuanya, cepat datang ke masjid, terlambat pulang dari masjid, apa dilakukan? Zikir, tafakur. Ya, dia harus kejar targetnya, baca 1000 ya latif, baca 150 basmalah, baca 7 kali surah Al-Fatihah, kemudian baca surah penting yang lain, baca surah Al-Kahfi, baca surah Yasin, kemudian baca surah Ar-Rahman, baca surah Al-Waqiah, baru baca surah Al-Mulk,
Habis itu sebelum pulang ke rumah salat duha dulu. Ya, salat sunat tasbih dulu. Baru pulang ke rumahnya jam 9. Wah, ahlu ta'ah banget itu. Tapi apakah semua orang yang melakukan ibadah panjang itu meresapi apa yang dilakukan? Kalau itu hanya dilakukannya secara formalitas, ya, salat sih banyak salatnya, zikir sih, tapi pikirannya menerawang kemana-mana sambil salat, ya. Programnya jalan terus di pikirannya sambil dia berzikir. Jadi bukan mengingat Allah, dia tangannya menghitung-hitung, tetapi dia ingat orang tuanya di kampung, ingat nostalgianya. Itu ahlu ta'ah. Ya, ahlu ta'ah itu lebih kepada fikih oriented. Tapi kalau tasawuf enggak. Yang paling penting bukan formalitasnya, tapi isi formalitas itu harus ada. Ya, makin banyak salatnya, tapi lebih khusyuk melaksanakan salat, itu intinya tuh. Makin banyak zikirnya, tasbihnya, segala macam dizikirkan ayatnya, tapi pada saat bersamaan sampai dia meneteskan air mata kerinduan terhadap Tuhannya, itu yang paling penting. Itulah tasawuf. Nah, kalau orang sudah mencintai ibadah, bukan lagi sekedar terbebani oleh ibadah, maka itulah yang disebut dengan tasawuf. Jadi kalau fikih menunaikan semua kewajiban, tapi kalau tasawuf tidak ada istilah kewajiban lagi. Aku cinta. Tidak ada bedanya salat sunat dengan salat fardu. Dua-duanya dicintai Allah, maka aku lakukan. Aku lakukan dengan penuh kenikmatan. Bukan aku lakukan karena terpaksa. Pak dipanggil, ibu dipanggil, pulang ke rumah ada tamu. Sebentar lagi, aku belum selesai 8 rakaat salat duhaku. Wah, kejar di situ. Udah beres, aku pulang. Jadi dia kejar waktu. Isinya apa? Pokoknya baca alhamdulillah, al-fatihah, baca bacaan ruku semua. Formalitasnya lengkap semuanya. Tapi ingatannya tamu itu, jangan-jangan tamu ini mengejar waktu juga ini. Jadi isinya bukan Tuhan, tamu isinya. Itu terpenuhi formalitasnya, tetapi substansinya belum. Nah, kalau tasawuf yang bekerja, nikmat sekali. Yang paling berat dilakukan itu adalah sholat isya, kan, ibu-ibu pulang dari pesta capek tuh, langsung lempar dirinya di kasur, masih pakaian lengkap, salat dulu, salat, aduh entar lagi, kamu belum salat. Salatnya itu antara tidur dan tidak tidur. Jadi terpaksa banget melakukan, wajib, takut masuk neraka juga, kan. Tapi kalau tasawuf yang melakukan salat, udah tidur semua orang, anak-anak pada tidur, dia mandi, tadi banyak selaman kotor, tadi banyak melihat auratnya orang, pakainya minim di pesta, dia mandi taubat, ya Allah bersihkanlah dosa-dosa saya hari ini. Habis itu mandi, ya, matiin lampu semuanya, orang ngorok pada tidur, dia baru sholat isya. Nikmat sholat isyanya mirip dengan sholat tahajud, khusyuknya luar biasa. Bahkan bangkit lagi ngambil sholat sunat ba'diyah, ya, yang gair muakkad pun juga dilakukan. Kan isya itu kan 2 rakaat sesudah sholat isya itu sholat sunat muakkad. Kalau mau tambah lagi 2 rakaat itu gair muakkad. Nah, bagi pencinta ibadah tidak membedakan muakkad dan gair muakkad. Muakkad itu artinya sangat penting, hampir sama wajib. Salat sunat wajib hampir sama dengan wajib, itu muakkad. Tapi kalau gair muakkad tidak terlalu penting, ya hanya sekunder bukan primer. Nah, orang yang mendalami tasawuf biasanya bukan hanya jumlah rakaatnya banyak, tapi kualitas salatnya intensif, sangat dalam. Beda, kan? Tadi udah formalitas salat, udah salat isya udah beres, lolos
tidak masuk neraka. Tapi kalau tasawuf enggak, aku melakukan sholat isya sengaja aku telat biar aku lebih khusyuk. Aku melakukan 2 rakaat sesudahnya, tambah lagi 2 rakaat sesudahnya ghair muakkad, lama lagi sujudnya karena aku mencintai Tuhan dalam sholat. Ya. Aku tidak perlu surga, aku hanya menikmati sholat itu karena wujud cintaku terhadap Tuhanku ketika aku sholat. Itu tasawuf, Bapak. Jadi tidak peduli apakah itu surga, apa itu neraka. Ya, pokoknya dia lakukan sholat itu dengan cinta. Ya Allah, aku merasakan surga di dalam sholat. Aku nikmat pada saat aku mencium sajadah, seperti aku mencium kaki orang yang paling aku cintai. Bagaimana rasanya kalau kita mencium kaki ibu, ya, dengan penuh tersenyum berdoa, enak sekali. Apalagi Tuhan, kita merebahkan, menyungkurkan mahkota yang paling tinggi ke dalam lantai yang paling rendah. Sebagai hamba yang sangat mencintai Tuhannya, aku menikmati itu, ya Allah. Lewat itu surga? Enggak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, hidupku bahkan matiku hanya untuk Engkau, ya Allah, enggak untuk surga. Nah, jadi itulah ahlul ibadah. Jadi fikih mengantarkan kita untuk menjadi ahlul ta'ah, tasawuf menyempurnakan diri kita menjadi ahlul ibadah. Jadi kalau ahlul ibadah udah nikmat semua, perjalanan hidupnya itu tenang, terang, lapang. Kenapa? Karena dia lakukan dengan penuh ketulusan cinta. Segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta itu tidak melelahkan. Segala sesuatu yang dilakukan tidak dengan cinta capek. Aduh lelah. Hati-hatilah Bapak. Masa aku capek, aku capek pergi ke kantor. Itu artinya dalam pandangan tasawuf itu cacat akidahnya. Bukankah seluruh aktivitas kita itu lillahi ta'ala kan? Kita pergi mencari sesuap nasi untuk keluarga kita di kantor, wajibkan hukumnya untuk memberi makan ke anggota keluarga. Berarti kalau melaksanakan kewajiban, artinya menunaikan sesuatu yang luhur. Memberikan rezeki untuk keluarga itu sesuatu yang sangat luhur, maka dia nikmati. Ya Allah, ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya salat, tapi pergi ke kantor itu juga ibadah. Nah, kalau kita khusyuk dalam salat, maka khusyuk pun kita dalam bekerja di kantor. Kalau tidak bisa khusyuk dalam salat, bagaimana bisa khusyuk di kantor? Itulah yang suka sembrono kerjaannya, itulah yang suka ngeluh capek. Nah, kalau orang mencintai Tuhannya, apapun yang dikerjakan dengan cinta, karena itu adalah ibadah, segera demikian orang itu nggak pernah capek. Selama kita masih teriak-teriak capek, ya Allah, aku capek menjadi hamba terhadapmu, berarti rusak, cacat akidah kita kan. Ya Allah, aku menikmati salat ini. Ya Allah, aku menikmati, ya, ngantri di bus, menunggu di bus. Jadi jangan, aduh ini bosnya lama banget, aduh ini. Kalau ada aduh-aduh itu mengeluh jadi hamba. Tersenyumlah, ya. Kalau ngantrinya panjang, alhamdulillah, makin banyak pahala saya ini. Segala sesuatu yang paling banyak penderitaannya, insya Allah pahalanya pun juga akan lebih banyak. Segala sesuatu yang gampang dan nikmat itu, ya berarti pahalanya pas-pasan tuh. Jadi Bapak Ibu, dalam pandangan tasawuf itu, ya, makin berat sebuah ujian itu, makin tinggi kelas yang akan diberikan Allah untuk kita. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Di mana ada ujian, di situ pasti ada kenaikan kelas. Jadi kalau kita diuji musibah, penderitaan, kekecewaan, sakit, difitnah, alhamdulillah, Allah mengirimkan aku surat cinta. Ya. Makin berat sebuah ujian, makin tinggi martabat yang dijanjikan Allah terhadap kita.
Kita kan cari yang enak-enak. Segala sesuatu yang enak-enak itu rewardingnya tuh kurang. Ya. Kalau kita mau berpikiran adil, kalau di Amerika Bapak Ibu, pekerja sampah itu ya, tukang sampah, menggerut selokan tuh kan, wah itu gajinya mahal banget itu, setara dengan eselon 1 itu. Tapi kalau kita di sini pekerja sampah itu cenderung pekerjaan di bawah standar gajinya. Nah itu kan tidak adil. Di mana ada risiko kematiannya tinggi, di mana ada risiko ketularan penyakitnya tinggi, maka di situ kita akan mendapatkan rewarding yang banyak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah dasar-dasar pemahaman sofistiknya kita di sini. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan gembira, senang, damai, ya, sejuk, indah, maka itu ada nilai sofistiknya di situ. Maka itu tasawuf itu agak lebih dekat kepada perasaan sebetulnya. Maka itu para sufi itu rata-rata bagus nyanyinya loh, bagus main musiknya. Karena musik, lagu, seni itu adalah salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, bahkan dalam kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin itu kan ada satu bab tersendiri di situ, ya. Orang yang tidak punya rasa seni, dia khawatirkan hatinya orang itu kasar. Jadi seni itu untuk melembutkan hati, ya, untuk melembutkan hati. Jadi jangan pernah ada yang membenci seni. Nah, seni itu penting dalam hidup ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu mendidik anak kita itu ada rasa seni tumbuh dalam batinnya. Ya. Jadi ini juga sekaligus masukan buat pondok pesantren, ya. Kadang-kadang kan di pondok pesantren itu wah haram seni itu. Ada mazamir, alat tiup itu ya, suruling itu haram. Biola, kemudian musik-musik. Nah, ada memang kelompok Islam seperti itu. Nggak boleh, semuanya nggak boleh. Tapi bagi orang yang mencintai Tuhan, sofistik itu cinta seni. Coba lihat Jalaluddin Rumi. Bukan cuma pintar bernyanyi, memainkan alat musik, bahkan ada namanya tari sufi. Ya, ketika Rasulullah SAW itu dijemput di Madinah, ya, waktu hijrah, ada tarian itu kan, Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu bukan cuma dinyanyikan, itu muter. Jadi tarian-tarian Arab itu sebetulnya itu mencontoh tarian-tarian pada masa Nabi. Jadi jangan dikira bahwa Nabi itu tidak suka seni, ya. Setiap saat Nabi itu pada saat Idul Fitri mengundang seniman-seniman dari daerah-daerah lain. Tiap tahun itu, setiap hari raya Idul Fitri, ya, bawa alatnya menghibur masyarakat. Di mana? Di masjid. Itu hadis Bukhari Muslim loh Bapak Ibu. Ya, jadi bernyanyi di masjid, melantungkan Asmaul Husna, nasyid, itu adalah mencontoh masjidnya Nabi. Aisyah radhiyallahu anha, ya, mengundang seniman Habasyah yang terkenal sebagai kota seni pada waktu itu, dikasih dikasih minuman, makanan, ya. Itu cara penghargaan kita terhadap seni. Jadi jangan sampai nanti kita memusuhi seni. Ada sih seni yang mengundang kita dekat dengan iblis, tentu itu yang nggak bagus, ya kan.
jingkrak-jingkrak di situ sambil mempertontonkan auratnya, itu yang mengundang iblis. Tapi kalau kayak marawis, kalau nasyid, ya, kalau seni baca Quran, salawat Nabi, waduh, itu seperti mengangkat kita naik ke langit itu kan. Yang kayak gitu itu yang mengundang kita lebih dekat dengan Tuhan. Seni itu penting. Jadi anak-anak kita pun juga perlu diajak seni. Anak-anak yang tidak berkenalan dengan seni itu biasanya keras kepala ya. Kalau seniman itu memang mungkin pakaiannya kadang-kadang gembel, kadang-kadang tidak, tapi biasanya hatinya tuh lembut daripada yang pakai dasi, yang pakai jas tapi KDRT. Mana itu? Jadi yang paling bagus adalah penuhi dirinya dengan cinta. Kalau kita mencintai Tuhan, mencintai Allah, maka pasti kita cintai makhluknya. Tidak bisa kita mencintai Allah kalau membenci makhluknya. Ya, bakar hutan, timbun laut, ya, musnahkan, tembak binatang, buru. Oh, akhirnya ekosistem rusak. Kalau kita mencintai Allah, maka cintai makhluknya Allah. Ya. Nah, itu ada aturan-aturannya dalam Islam. Nabi itu marah sekali kalau kita pernah, Rasulullah itu marah sampai kelihatan apa urat-uratnya di kepalanya, di bagian jidatnya itu. Kenapa? Ada sahabat Nabi ya menyeberang di sebuah pagar melewati sarang semut. Nah, dikerumuni semut, digigit oleh semut. Salah sendiri kan kenapa lewat di atasnya sarang semut. Dendam terhadap sarang semut itu, apa semut itu, dia bakar semut itu, dia bakar sarang semut. Nah, Nabi tahu, hei fulan, sini, hanya Allah yang bisa menyiksa makhluknya dengan api. Kamu nggak boleh menyiksa makhluk Allah dengan api. Kamu membakar semut itu nggak boleh. Jadi ibu-ibu kalau lagi masak ikan, kalau ikannya masih loncat-loncat, jangan langsung dibakar. Kasihan tuh, kita membunuh dengan api nggak bagus. Ya. Maka itu kita potong dulu, bismillahirrahmanirrahim, ayam tuh. Jangan kayak orang yang tidak beragama aja. Ya. Udah. Ayamnya langsung aja dimasukin di atas pembakaran itu. Masih hidup-hidup tuh, nggak boleh. Potong dulu dengan baca basmalah, baru halal. Nah, itulah. Pendahuluan pengajian kita hari ini insyaallah melihat bagaimana pentingnya tasawuf, tapi juga bagaimana pentingnya fikih. Bagi kita di Masjid Al-Hidayah ini harus paralel antara fikih dan tasawuf itu. Jangan kita mengedepankan fikih tapi membenci tasawuf. Ada orang anti tasawuf tuh kan. Ya, itu ketahuan banget bahwa dia masih harus belajar. Nah, atau juga jangan sebaliknya, tasawuf jalan tapi syariah atau fikihnya nggak jalan, maka itu artinya apa? Keliru juga. Ya. Jadi memahami atau ibu dengan sebuah pernyataan mantap bahwa bakat barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf maka itu rusak. Faman tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih rusak juga, zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, bertasawuf ya, berfikih paralel, jadi berfikih sambil bertasawuf, bertasawuf sambil menjalankan fikih, maka itulah yang benar. Nah, mari kita mendidik diri kita, keluarga kita, memaralelkan antara fikih syariah dan tasawuf. Nah, kalau ini kita lakukan, maka insya Allah cepat perjalanan kita menuju langit. Ya, itu pakai jalan tol, pakai kecepatan speednya tinggi itu.
Nah, tapi kalau pakai fikih tanpa tasawuf itu kayak keong. Allahu Akbar. Yang diingat adalah isinya mall. Hari Minggu ini kita rekreasi di mana ya? Tuhannya hilang, makhluknya Tuhan yang muncul. Tapi kalau tasawuf, Allahu Akbar, Allahnya yang muncul, makhluknya yang tenggelam. Nah, mana yang lebih baik? Tentu kita pilih yang paralel dua-duanya. Syariahnya dilakukan, tapi isi syariahnya tasawuf. Inilah yang akan mengantarkan kita menjadi insan kamil, manusia paripurna. Saya kira inilah Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi materi kajian tasawuf subuh ini yang disampaikan oleh guru kita. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab bagi jamaah ya Pak Prof. Jadi kita buka tanya jawab pada jamaah sekalian setelah materi mukadimah tentang tasawuf yang disampaikan, betapa pentingnya untuk menyeimbangkan antara tasawuf dan fikih pada kajian subuh ini. Silahkan, mungkin ada hal-hal yang ingin Pak Prof monggo. Oh, atau dari Zoom. Dari Zoom belum ada. Pak Zul ada, Pak Zul? Monggo Pak Zul, mungkin diwakili dibacakan. Ada pertanyaan dari teman kita di yang melalui Zoom. Mohon izin Prof, ini ada pertanyaan dari Zoom dari Ananda kita, Ananda Fikri. Prof Nasar, mohon bertanya, Prof, bagaimana mengenai ahli ibadah pada tema pagi ini? Mohon pencerahannya Prof. Kalau kita mengikuti kajian tasawuf dimanapun berada, termasuk bagi para generasi Z seperti saya, bagaimana caranya Profesor untuk supaya benar-benar kami mengikuti kajian tasawuf benar-benar menjadi penyucian jiwa bagi kami di mata Allah, dan termasuk untuk bertobat dari dosa-dosa yang selama ini kami lakukan. Demikian pertanyaannya Prof. Iya, baik Ananda Fikri. Salah satu kelemahan anak-anak milenial, anak-anak generasi Z itu biasa diistilahkan generasi instan. Mau makan udah gampang kok, McDonald atau gampang lah. Jadi cepat saji itu. Nah, beragama pun juga mau seperti cepat saji. Tasawuf itu memerlukan apa yang disebut prosesnya itu panjang. Diawali dengan taubat. Taubat pun juga bertingkat-tingkat, ada at-taib, ada at-tawwab. Kemudian kita harus ikhlas. Latihan menjadi orang ikhlas itu. Tapi ikhlas itu juga bertingkat-tingkat. Ada mukhlis, ada mukhlas. Ya. Kemudian kita harus masrahkan diri kita. Pasrah pun juga perlu latihan berkepanjangan, bertingkat-tingkat juga. Awalnya tawakal, kemudian naik ke level kedua taslim, level puncak adalah tafwid. Kita harus syukur, perlu latihan bersyukur, tapi itu pun syukur bertingkat-tingkat. Ada syukur, ada syakur, bahkan di bawahnya ada tamadah, tahmid, syukur dan syakur. Kita harus sabar. Belajar sabar itu tidak seperti membalik telapak tangan. Sabar itu pun juga bertingkat-tingkat. Ada as-sabir, ada masabir, ada puncaknya as-sabur, seperti Asmaul Husna yang terakhir itu. Nah, baru sampai ke tingkat puncak ibadah tadi itu. Ibadah juga bertingkat-tingkat. Ada ibadah, ada ubudiyah. Kalau ibadah masih formalitas, itu ibadah. Tapi kalau isinya yang sangat penting dan paralel dengan itu juga adalah wadahnya, maka itu disebut dengan ubudiyah. Ya. Naik lagi ke atas itu ada ma'rifah, ada mahabbah, ya, ada ittihad dan seterusnya, tergantung aliran-aliran sufi yang kita ikuti, mursyid kita. Nah, jadi memang Ananda Fikri dan semuanya generasi Z, belajar agama itu tidak seperti membalik telapak tangan langsung pinter, langsung puas, langsung khusyuk, enggak.
Ada yang disebut dengan mujahadah. Mujahadah itu perjuangan, kayak pesawat itu take off itu berat tuh bawaannya, melepaskan diri dari gravitasi bumi kan. Tapi kalau sudah naik ke atas itu sudah ringan, nyala lampunya, sudah bisa ke toilet ya kan, sudah bisa melepaskan sabuk. Kenapa? Karena kita sudah agak enteng, dan itulah yang disebut dengan riyadhah. Awalnya mujahadah, langgengkan dengan riyadhah. Tanpa riyadhah, apalagi tanpa mujahadah, kita nggak mungkin mendapatkan inti atau hakikat tasawuf itu sendiri. Jadi tasawuf itu adalah kesediaan kita untuk mewakafkan diri kita itu melakukan pekerjaan seumur hidup non-stop, yaitu bagaimana riyadhah. Ya. Berolahraga, kita tetap attachmentnya dengan Tuhan. Ya. Naik mobil tetap kita terasa ingatannya kepada Tuhan. Ya, makan pun juga ada kemelekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemelekatan dengan Tuhan inilah yang disebut dengan riyadhah. Tidak pernah putus. Nah, ini kan tidak gampang. Karena itu siapapun yang akan menerjunkan dirinya di dalam dunia tasawuf atau spiritual, ya, maka bersedialah untuk ya meninggalkan gaya hidup yang glamor, gaya hidup yang bergelimang dengan dosa. Iya, kehidupan sofistik itu bukan seperti rekreasi spiritual. Yuk hari Minggu atau begini, yuk hari Jumat kita ke Masjid Al-Hidayah, ya. Tapi habis ke Al-Hidayah kita rekreasi, berang di pantai, setengah telanjang di situ, nonton aurat di situ. Itu nggak bisa. Ini harus konstan. Sekali kita masuk di dalam dunia tasawuf itu sebaiknya jangan keluar-keluar. Karena kalau putus itu connecting kita dengan Tuhan juga putus. Nah, maka itu bukalah dengan mujahadah, langgengkan dengan riyadhah. Kalau ini sampai kita finish kehidupan kita, dicabut nyawanya oleh malaikat, itulah yang akan dijemput oleh malaikat maut dengan senyum, dan itulah nanti yang disebut dengan husnul khatimah. Saya kira gitu. Makasih. Baik, demikian Mas Fikri dari pertanyaan bisa dijelaskan oleh guru kita bagaimana pentingnya kita harus melalui anak tangga atau tahapan-tahapan dari tasawuf, dari bersufi kita untuk menjadi hamba Allah, yang kemudian nanti kita menjadi orang yang ketika kembali kepada Allah husnul khatimah. Dari Pak Zul, ada lagi Pak Zul? Satu ya, lagi. Ya, silahkan, monggo. Baik Prof, mohon izin ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Yayu di Zoom. Assalamualaikum Prof, izin bertanya. Saya banyak mengikuti kajian baik online maupun offline. Mengapa banyak ustadz-ustadz kita yang sepertinya kok kurang berkenan dengan tasawuf? Sementara bagi saya sangat mendapatkan banyak manfaat dengan kajian-kajian tasawuf. Mohon mungkin pencerahannya Prof. Demikian Prof. Iya, itu introspeksi space kita sekarang ini. Jangan-jangan di dalam space kehidupan kita ini lebih banyak iblisnya daripada malaikatnya. Jadi kalau kita sudah lebih banyak bertetanggaan dengan iblis, ya kan, lebih banyak berdekatan dengan para setan-setan, maka otomatis kita tidak kita gerah dengan kehidupan spiritual itu ya. Jadi tanya dirinya sendiri, kalau kita lebih senang terhadap hura-hura glamor itu, lebih senang ke mall daripada ke masjid, itu pertanda kita ada kompleks istana iblis di dalam kalbu kita. Ya. Banyak caranya orang menolak tasawuf itu, karena tasawuf itu kan ujung tombak ya,
untuk mengorbitkan kita ke langit. Maka itu iblis itu provokator kan. Ya, kalau melumpuhkan anak panah kita itu nanti ya tidak runcing lagi, bagaimana bisa menembus langit ya kan. Ya, segala sesuatu yang akan mengangkat kita ke langit dicarikan pembenaran supaya itu nggak bagus, itu haram, itu bid'ah itu. Tapi segala sesuatu yang mengantarkan kita ke neraka, oh nggak apa-apa kok, sekali-sekali bisa bertobat. Ya, ada ulama yang berpendapat boleh kok. Ya nggak apa-apa, sekali-sekali. Nah, itu bahasa iblis tuh, nggak apa-apa, sekali-sekali boleh. Nah, dalam pandangan psikologi Bapak Ibu, begitu kita mengatakan aku nggak bisa, itu nggak bisa beneran. Tapi begitu kita camkan dalam diri kita aku bisa, maka itu bisa beneran. Ya, kita haus, nggak ada air minum, tapi di sini ada pohon kelapa punya nenek kita, halal lah. Tapi kita nggak bisa manjat. Yuk, bisa manjat nggak? Pohon kelapa itu enak tuh, itu muda lagi, kelapa muda itu. Aku nggak bisa manjat, udah. Tapi kalau orang, insya Allah kita harus bisa. Ya. Ambil bambu, tusuk, jatuhlah kelapanya itu kan. Ya. Jadi di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Where's the will, there's the way. Kalau kita nggak ada will, tidak ada willingness, tidak ada keinginan, maka nggak ada mungkin keberhasilan di situ itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu nggak bagus, bid'ah, ya nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Aku kok lebih senang, lebih tenang, lebih damai. Ya, coba kita lihat. Kalau hanya orang beribadah formalitas belaka, itulah yang korupsi loh Bapak Ibu. Hajinya berkali-kali, tapi itu juga melakukan keonaran di mana-mana. Ada orang nggak pernah haji, tapi bisa nangis-nangis. Ya, zikirnya panjang. Ya. Ada uang $100 di jalan raya. Pak, ada uang di jalan $100. Pengurus masjid, ya. Diumumkan di Jumatan, ada yang jatuh dompetnya ada isinya $100. Kalau nggak ada, masukkan ke celengan. 3 kali kan itu diumumkan, baru masukkan. Tapi kalau orang hanya fikih oriented saja, nggak kanan kiri, nggak ada orang, udah kantongin aja. $10 aja susah, ini $100 lumayan. Ini 1.500.000 nih. Ya, bisa kemana-mana nih. Ya, jadi itu. Nah, di mana ada kesempatan, ya, di situ gampang kita terkecoh, maka itu pertanda ibadah kita itu belum merasuk ke dalam tubuh. Ya. Kan ada hadisnya kan. La yasriqu sariq fa huwa mu'minun. Tidak mungkin seorang pencuri itu mencuri kalau ada iman di dadanya. Wala yazni zani fa huwa mu'minun. Tidak mungkin orang itu berzina kalau ada iman di dalamnya. Jadi kalau kita salat, haji, zakat, puasa, tapi pada saat bersamaan kita juga rajin melakukan dosa, itu pertanda kita masih beragama kulit-kulitnya. Ara'aital ladzi katibuddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu beragama secara palsu kata Al-Qur'an kan. Nah, supaya kita tidak beragama palsu, benar-benar kita meyakini agama yang kita anut ini, kita lakoni, kita hayati, kita realizing our religions, maka ya dibantu kita oleh pengetahuan tasawuf. Apa sih di dalamnya tasawuf itu? Kenapa sih kita larang-larang, kita bid'ahkan? Isinya tasawuf itu taubat. Taubat itu buruk nggak? Isinya tasawuf itu adalah bagaimana cara menggapai ikhlas. Ikhlas itu jelek nggak? Tasawuf itu isinya adalah bagaimana kita
supaya itu tawakal kepada Allah. Jelek nggak tawakal itu? Tasawuf itu kita diajak untuk qanaah, merasa cukup apa yang ada. Jelek nggak itu? Tasawuf itu kita tidak boleh egois, tapi kita perlu muru'ah. Muru'ah jelek nggak? Enggak. Nah, kalau semuanya yang baik-baik itu dijelek-jelekkan, jangan-jangan kita yang buruk. Iya kan? Isinya kalau seandainya botol, ini botol tasawuf. Isinya apa tasawuf ini, botol ini? Di situ ada isinya bagaimana caranya bertaubat, bagaimana caranya hidup ikhlas, bagaimana membunuh ego, bagaimana merasa qanaah, merasa cukup apa yang ada, bagaimana hidup dengan ikhlas, bagaimana hidup dengan sabar, ya, bagaimana menjiwai agama Islam. Itu isinya botolnya tasawuf itu seperti itu. Nah, kalau ada orang menganggap botol ini jelek, siapa yang bisa menjelekkan itu? Ya iblis, ya kan? Nah, iblis ini jelek banget ini. Botol tasawuf ini isinya adalah musuh-musuh kita semuanya. Karena iblis itu musuhan dengan orang bertobat, musuhan dengan orang ikhlas, musuhan dengan orang bersyukur, musuhan dengan orang qanaah, musuhan dengan orang tumaknina, musuhan dengan orang yang ma'rifat. Jadi kalau ada orang membenci tasawuf itu sama dengan membenci taubat, ikhlas, sabar. Baik nggak itu orang itu? Jawab sendiri kan. Jadi apa isinya tasawuf ini? Nggak ada selain hanya itu. Tentu ada orang yang tidak suka dengan itu. Siapa yang tidak suka dengan jalur langit ini? Ya iblis. Iblis itu kan maunya jangan naik ke atas, temani aku di neraka di bawah sini kan. Kan begitu kan? Nah, sekarang terserah ibu bapak mau ikut tasawuf atau enggak, mau membenci tasawuf. Orang yang membenci tasawuf sama dengan membenci isi botol ini tadi kan. Ya itu singkatnya. Banyak tuh alasan iblis. Iblis itu tidak mau kehilangan kata-kata kan. Pintar. Orang yang keras kepala itu tidak pernah salah kan. Makanya itu, kalau ada orang yang suka menyalahkan orang lain, pertanda memang masih harus belajar. Siapapun orang itu. Kalau dia sudah mulai sadar, ternyata ya, aku yang salah, aku keliru, aku melihat semuanya hitam, saya tidak sadar pakai kacamata riben. Nah, ternyata aku yang salah. Kalau orang itu ya tidak ada gunanya menyalahkan orang lain, dan tidak perlu juga aku menyalahkan diriku sendiri terus menerus, tapi diam-diam menyelesaikan setiap persoalannya tanpa menepati itu sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga pertemuan kita benar-benar diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq jam'ana hadha illa bidhanbin maghfur wa sa'in mashkur wa amalin salihin maqbul wa tijaratin lan tabur. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna fahma, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa tiba'u rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.